Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, kali ini kita akan bikin rujak mie kembali ya. Jadi untuk rujak mie ini bahannya sangat praktis sekali. Aku pakai mie kering, kemudian ada tahu, ada kecambah juga ya. Nah, ini nanti tahunya akan kita goreng. Jadi untuk membuat rujak mie ini kita buat secara adaan aja ya. Maksudnya adaan di sini kita bikin yang praktisnya aja. Nah, di sini kelengkapannya kita tambahkan timun juga ya. Nah, untuk mie-nya ini mie bebas ya. Kalau mau mie kering bisa merek apa aja bisa. Kemudian untuk kecambahnya kita pilih kecambah yang panjang, bukan kecambah soto gitu ya. Nah, kemudian kita akan rebus. Ini kecambahnya akan kita rebus terlebih dahulu. Untuk merebus kecambah ini kalau bisa jangan sampai terlalu matang ya. Jadi pada saat airnya itu mendidih, terus kemudian kita masukin kecambahnya, lalu langsung kita angkat. Jadi kecambahnya itu enggak loyak bahasa mana ya? Enggak terlalu lembut maksudnya gitu ya. Jadi kecambahnya masih terasa keras pada saat digigit. Nah, ini aku terlebih dahulu rebus kecambahnya udah selesai. Jadi airnya kan ini masih banyak. Aku akan lanjut untuk merebus si mie-nya ini. Jadi lumayan menghemat waktu ya. Gak apa-apa air bekas kecambah ini kita lanjut untuk merebus mie, gak masalah karena kan kecambahnya udah kita cuci bersih terlebih dahulu. Nah, ini aku pakai mie atom cap bulan. Jadi mie ini selain kenyal juga enak ya kalau dipakai buat rujak mie. Nah, ini mie-nya kita rebus sampai agak lunak gitu ya, tapi nggak sampai yang bener-bener lunak banget gitu ya. Jadi lunaknya tuh yang sedang aja. Nah, ini akan kita rebus selama beberapa menit. Kemudian untuk kecambah udah ya tadi. Kemudian untuk timunnya ini kita potong-potong ukuran kecil. Nah, terlebih dahulu dipotong ujungnya biar nggak pahit ya. Biasanya kan timun itu kalau salah motong dia akan pahit. Nah, kali ini dengan cara seperti ini insya Allah nggak pahit ya timunnya. Kemudian kita buang ujungnya, lalu kita iris. Untuk bentuk timunnya ini boleh dicacah atau boleh dengan cara seperti ini. Kalau saya lebih suka dengan cara seperti ini karena ukurannya jadi agak lebih besar timunnya, enggak yang terlalu kecil-kecil banget gitu ya. Jadi masih berbentuk timunnya. Maksudnya bentuk ukurannya masih terlihat gitu ya. Nah, ini sambilan kita menunggu rebusan mie, kita akan mengiris timunnya sampai habis atau buat separuhnya aja ya. Nah, ini aku buat separuhnya aja karena takut enggak habis. Jadi sisa timunnya bisa kita sisihkan pada saat kita mau pakai lagi, bisa diiris lagi karena kalau kita iris semua biasanya kalau bersisa timunnya ini akan kuning-kuning. Nah, jadi lebih baik daripada bersisa itu terbuang, kuning-kuning kan nggak bisa dipakai ya. Jadi lebih baik kita pakai separuh aja dulu. Nah, ini mie-nya udah matang kira-kira seperti ini. Ini langsung kita angkat kemudian kita tiriskan. Jadi untuk membuat rujak mie ini, jika teman-teman mengikuti tutorial yang saya berikan, sangat mudah sekali ya teman-teman. Selain makannya juga enak, pembuatannya juga mudah sekali. Jadi kalau mau sarapan gitu ya, bikin rujak mie yang adaan kayak yang aku bikin ini mudah banget. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk menggoreng tahu. Ini langsung aja kita goreng pakai minyak panas ya. Tahunya tadi enggak perlu kita potong-potong. Tapi jika teman-teman mau yang praktis ya bisa dipotong ya. Kalau saya tidak suka yang dipotong-potong karena kalau dia dipotong jadi seluruh lapisannya akan garing kan ya. Nah, jika tidak dipotong seperti ini, pada saat kita mengirisnya tahunya masih terlihat ada putih-putihnya gitu ya. Jadi ada masih warna putih di samping kulitnya yang udah garing. Nah, ini untuk tahunya bisa kita goreng garing atau enggak mengikuti selera aja ya. Jika suka garing ya bisa garing, bisa enggak. Nah, ini tahunya cuma 2, enggak apa-apa. Nah, oh iya, jika teman-teman suka bisa tambahkan irisan pempek. Untuk resep pempek ada banyak ya di channel saya, teman-teman bisa scroll aja video-video tutorial cara membuat pempek banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini udah selesai untuk tahunya tadi. Kemudian kita akan lanjut untuk membuat cukonya.
Nah, untuk membuat cuko pempek ini atau cuko untuk rujak mie ini saya pakai gula merah seperempat aja ya. Jadi gula merahnya itu udah saya rebus, saya didihkan seperti ini. Sebelumnya udah saya saring terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan ini cabai rawit sama bawang putih aja. Jadi cuma 2 macam, saya blender halus. Kemudian pada saat dia mendidih saya masukin. Ini bisa tambahkan garam ya teman-teman, jika gula merahnya kurang manis bisa tambahkan gula putih. Tapi kalau gula merah ini udah rasanya manis. Nah, ini kemudian akan kita rebus seperti ini. Nah, ini udah mateng, udah mulai mengapung. Nah, ini ada beberapa gula merah yang belum hancur, bisa kita hancurkan ya, nggak apa-apa, sambilan aja. Nah, kemudian ini kita cicip, kita bisa tes rasanya itu manis, pedas, asam. Untuk asamnya sendiri bisa teman-teman gunakan asam Jawa. Kalau saya tidak pakai asam Jawa ya kali ini. Nah, ini udah, kemudian kita matiin apinya. Nah, lanjut kita akan menyajikan si rujak mie-nya itu tadi. Nah, ini rujak mie-nya udah mulai dingin, udah kita tiriskan ya. Jadi pada saat penyajian itu nggak terlalu panas. Ini masih ada asapnya karena ya masih agak hangat ya. Jadi lumayan lah, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita tambahkan seperti ini. Oh iya, jika teman-teman suka bisa tambahkan suun. Nah, kalau saya tidak suka suun, jadi saya agak pakai suun ya teman-teman. Jadi untuk isiannya itu bisa opsional sesuai selera kita. Nah, untuk tahunya bisa dipotong-potong, tapi di sini saya nggak potong-potong, cukup seperti ini aja. Nah, ini udah rujak mie kita udah selesai. Kemudian rujak mie ini akan kita siram dengan cukonya. Nah, sekarang kita ambil cuko yang udah kita masak tadi. Nah, kemudian kita siram cuko sesuai selera. Untuk cuko ini bisa lebih banyak atau sedikit ya, karena rasanya lumayan pedas, manis dan gurih. Jadi saya lebih suka agak banyak. Oke, demikianlah cara membuat rujak mie. Maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.